Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang instalasi Moodle. Yang pertama, saya izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Akbar Prayuga. Nama saya Nadia Putri Gusnarni. Nama saya Tiari Harunisa. Nama saya Muhammad Rizky Bintang sama Hadi. Baik, langsung saja kita pada instalasi Moodle-nya yang akan dijelaskan oleh M. Rizky Bintang Samadi. Baik, di sini udah ada di Linux servernya, di sini di terminal. Pertama ini dulu, kita cek dulu status Apache-nya. Di sini udah running dan enable. Kalau misalnya belum download Apache-nya, tinggal di-download ya teman-teman. Terus di sini kita install PHP-nya buat si Moodle-nya dulu. Oke, setelah diinstal, di sini kita install juga MySQL-nya buat database untuk modelnya tersebut. Setelah MySQL-nya diinstal dan kita create database seperti ini buat di modelnya, model user localhost seperti ini. Udah, habis itu kita exit, lalu selanjutnya kita langsung download modelnya teman-teman. Di sini udah ada linknya, sudo wget https download model bla bla bla. Lalu di sini kita gunain perintah tar untuk ngeekstraknya ya teman-teman. Setelah itu dia akan ekstrak panjang seperti ini. Ya ini file-filenya yang udah diekstrak kayak gini teman-teman. Nah setelah itu kita buat directory untuk parmodel datanya. Di sini kita change on dia biar bisa di eh, akses oleh user-user tersebut. Lalu di sini kita sudo nano untuk Apache Sites modelnya. Lalu di sini kita aktifin modelnya teman-teman. Lalu setelah itu kita langsung aja ke model yang udah diinstal di sini. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Putri Gusnarni. Oke, jadi di sini kita pakai sistem e-learning yang digunain buat kita melakukan kelas atau pembelajaran secara virtual class yang dimana ini kurang lebih sama seperti V-Class yang digunain oleh Unila. Nah, pada dashboard ini kita bisa melihat lini masa dan juga ada timeline dari setiap tugas yang akan kita kerjakan. Dan di sini kita bisa melihat kalau misalnya pada sistem operasi C atau kelas sistem operasi C itu ada deadline tugas yang namanya tugas Linux, dan kalau misalnya kita scroll ke bawah itu bakal ada lini masa atau tanggal di mana si deadline tugasnya itu kapan. Jadi misalnya ada deadline tugas seperti ini di tanggal 30 Desember yang mana itu tugas satu Linux. Nah, di sini juga sistem ini bakal nge-reminder kita kalau misalnya ada tugas yang belum kita kerjain. Yang dimana di sini bisa lihat kalau misalnya ada agenda khusus, perintah dasar Linux, dan juga dari mata kuliah sistem operasi yang deadline-nya Selasa 30 Desember jam 00.00. Nah, lanjut di bawahnya itu ada kelasnya dan berapa persen kita udah menyelesaikan tugas ataupun pembelajaran dari si kelas tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Itiari Khairanisa. Oke, di sini kita bisa masuk ke course-nya. Di sini dibuka course untuk sistem operasi, kelas sistem operasi. Nah, di mana di sistem operasi ini kita tuh bisa mengakses banyak tugas yang udah dikasih sama dosennya atau gurunya. Nah, di sini di course ini
Itu kita bisa ngerjain tugas, terus juga kita bisa ngeliat deadline-nya kapan, dan juga kita bisa ngeliat ringkasan nilainya, dan kita juga bisa ngupload tugasnya. Nah, untuk ngupload tugas ini kita bisa dalam bentuk file atau dalam bentuk link, em, gambar, dan lain-lain. Terus juga em, di sini tuh dia ada em, tanggal kapan course ini dibuka, eh, tugas ini dibuka. Kayak misalnya itu di course ini dia buka kelasnya itu, buka tugasnya itu pada 24 Desember pukul 00. Dan untuk deadline-nya itu di Selasa tanggal 30 Desember pukul 00. Di sini juga kita bisa nambahin deskripsi ataupun perintah-perintah dari tugasnya itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar Prayuga. Baik, selanjutnya kita masuk pada mode edit teman-teman. Tambah atau mengubah di mana misalnya di sini ada tambahkan blog, di mana ada tambahkan acara mendatang, berkas pribadi, ada komentar dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada misalnya kita bikin rancangan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di sini. Nah, kita bisa lihat konfigurasinya teman-teman. Nah, ada konfigurasinya. Nah, di sini kita lihat eh, di akan muncul di mana blok ini akan muncul. Lalu tampilan bloknya, posisi bawaannya serta bobot bawaan. Nah, juga pada halaman ini yang pada di halamannya bisa kita atur dia bakal terlihat atau tidaknya dan juga ada posisi serta ada bobotnya juga teman-teman. Dan jika sudah kita atur, maka kita bisa langsung simpan perubahan. Nah, dia akan nanti akan muncul di bawah sini teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat eh apa? Selanjutnya ada administrasi situs teman-teman. Di mana di administrasi situs ini terdapat menu-menu seperti umum, pengguna, kursus, nilai, pengaya, tampilan, server, laporan, dan juga pengembangan. Nah, di sini juga tampilan ini kita bisa mengatur setelan tema, pemilihan tema, bus. Nah, seperti di bus ini, kita bisa mengatur teman-teman kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dalam model kita. Ada warna, ada blok untuk tempat-tempatnya. Nah, itu dilakukan di administrasi situs ini teman-teman. Dan juga tidak memang kita memilih apa yang kita mau, bisa disimpan perubahan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk model yang kami buat dan proses instalasi Moodle juga. Eh, kurang lebih kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya selaku moderator mengakhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.